Ya, ibu-ibu, sekarang setelah tadi kita membahas tentang bahwa anak istimewa itu rentan kekerasan, saya minta pendapat dari ibu-ibu bagaimana cara pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Silakan ibu-ibu yang bisa menjawab, yang mau mengungkapkan pendapatnya. Ya, Bu Sianti, apa? Harus mendapatkan kasih sayang. Ya, ada yang lainnya? Oh iya, harus mendapatkan dukungan. Siapa yang tadi menjawab harus mendapatkan dukungan? Oh, Ibu Siti, iya. Ada lagi yang menjawab? Ya, sudah cukup ya. Ya, di sini kita lihat ke flip chart 19 tentang pencegahan kekerasan anak istimewa. Yang pertama itu menyadari bahwa anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga orang tua berkewajiban menjaga. Ya, seperti yang kita tahu itu ya, anak itu adalah amanat yang harus kita jaga baik-baik ya Bu ya. Yang kedua, tidak merasa malu memiliki anak istimewa. Ya, betul sekali ya, jangan merasa malu ibu-ibu. Ya, seharusnya kita bangga karena anak kita dilahirkan lebih mempunyai kelebihan. Yang ketiga, mau memperkenalkan anak istimewa kepada lingkungan. Jadi jangan disimpan saja di rumah atau tidak boleh keluar rumah. Kasihan kepada anaknya ya Bu ya. Yang keempat, percaya bahwa anak dapat mandiri. Harus yakin anak itu dapat mandiri, tetapi dengan latihan kita juga ya Bu ya. Yang kelima, memberikan kasih sayang secara wajar. Yang keenam, memenuhi hak-hak anak istimewa. Seperti yang kita pelajari bahwa hak anak itu ada berapa Bu? 4. Yang pertama, hak hidup. Yang kedua, hak tumbuh kembang. Yang ketiga, hak perlindungan. Yang keempat, hak partisipasi. Dan yang terakhir, memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki anak istimewa. Nah, itu ya Bu ya, cara pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Nah, ibu-ibu ingat, untuk mempelajari lebih lanjut, ibu-ibu bisa buka di buku pintar halaman 29 ya. Di sana ada penjelasan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Nah, ibu-ibu, selain pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa tadi, di sini saya akan menjelaskan pesan kunci terhadap anak istimewa. Nah, yang pertama itu, anak istimewa adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus. Ya, bukan perhatian yang berlebihan, tapi lebih harus mengawasi dan menjaganya ya Bu ya. Yang kedua, mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Ibu-ibu harus yakin bahwa anak-anak istimewa juga mempunyai potensi yang bisa kita gali. Yang ketiga, pengembangan potensi yang ada pada anak istimewa membutuhkan motivasi, dukungan, kasih sayang, dan perhatian. Nah, yang terakhir, anak istimewa itu rentan atau mudah mendapatkan kekerasan, sehingga perlu dicegah dari kekerasan. Nah, itu ya ibu-ibu pesan kunci anak istimewa. Nah, ingat ibu-ibu ya, jadi jangan diabaikan atau bahkan banyak ya Bu ya, karena anak-anaknya memiliki keterbatasan fisik atau mental, ibu-ibunya jadi malu. Tapi justru kalau kita percaya diri dan yakin bahwa anak itu memiliki potensi yang baik, seperti yang di film tadi, di film Getun ya Bu ya, anak itu bisa
memiliki mengeluarkan potensinya. Ya, sebelum kita melihat flip chart 21 tentang lembaga-lembaga yang perlindungan untuk anak-anak dan anak-anak istimewa, ibu-ibu silahkan buka buku halaman 30 terkait tadi ya pesan kunci yang mengenai anak istimewa. Kita lihat ya Bu ya, flip chart 21 tentang lembaga yang memberikan layanan untuk penanganan kekerasan anak. Nah, yang pertama ini adalah ada dinas sosial setempat ya. Ibu-ibu jika menemukan bisa langsung sebagai kepanjangan tangan kita ya Bu ya, bisa membantu jika ada atau menemukan pelanggaran atau kekerasan terhadap anak-anak. Yang kedua, P2 TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Kalau di Garut itu ibu ada di Jalan Patriot, ibu-ibu bisa di sana ada sosial center ya Bu ya, jika menemukan kekerasan terhadap anak. Yang ketiga, perlindungan perempuan dan anak. Yang keempat, rumah perlindungan dan trauma center. Yang kelima, Komnas Perlindungan Anak. Yang keenam, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Yang ketujuh, Tim Reaksi Cepat atau TRC Kementerian Sosial. Yang kedelapan, LKS Anak Terdekat. Yang kesembilan, Tepat 081 dan sebagainya dan lain-lain. Nah, ini adalah lembaga-lembaga yang memberikan layanan untuk penanganan kekerasan terhadap anak. Nah, ibu-ibu di sini bisa lihat lagi di buku pintar halaman 29 tentang lembaga-lembaga layanan yang dapat dijangkau oleh ibu-ibu semua ya Bu ya.